Bengkel satu-satunya di Klaten yang pagi hari itu mengaji kayaknya cuma di Anugerah Prima Motor. Salah satunya absensi sholat subuh. Jadi setiap hari itu teman-teman harus laporan sholat subuh itu jam berapa. Kalau ada gambar ikan ini jam berapa gitu. Sebenarnya kita untuk latihan menghisap diri sendiri. Ya, jadi kekuatan menulis dalam sebuah buku itu menjadi poin penting. Dan apa yang saya catat itu hampir 90% sudah terbukti. Posting minimal 100 foto. Setiap hari 100 Setiap foto? hari. Jadi setiap pagi itu tim marketing juga akan mengupdate berapa orang yang ngeklik, sehingga satu klik itu berapa rupiah pun laporan dia. Sakjane ya abot, makanya ojo dadi pengusaha. Segala strategi apapun tidak akan berhasil ketika Allah itu tidak mengizinkan. Ya, bisa jadi upaya kita sudah maksimal secara duniawi, ya, maka perlu didukung dengan marketing langit. Giveaway time. Di mana lokasi Anugerah Prima Motor? Tulis jawaban di kolom komentar podcast bersama Pak Anton Subeki ini dan dapatkan hadiah untuk 5 pemenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa di Safro Channel Podcast, ngobrol sok penting. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita tim-tim yang tidak penting ini bisa menghadirkan orang yang benar-benar penting, yaitu seorang owner Anugerah Motor, seorang pebisnis dari Klaten. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Anton Subeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton Subeki, aslinya mana Pak? Kalau asli Jogja, lahir gede di Jogja. Cuman orang tua Klaten. Orang tua Klaten. Ya. Kemudian di sini punya dealer Anugerah Motor. Anugerah Prima Motor. Anugerah Prima Motor. Ini bisa diperkenalkan Pak bisnisnya, karena kita ini podcast yang mengandung 3 unsur, yaitu bisnis, teknologi, dan syiar. Insya Allah kita akan terus untuk berkarya di 3 kategori itu. Siap. Oke Pak, silahkan Pak diperkenalkan. Oke, perkenalan ya. Jadi dua orang tua saya orang Klaten. Ya, orang Klaten. Setelah menikah itu hijrah ke Jogja. Ya, sehingga saya lahir gede di Jogja. Ya. Dari keluarga yang cukup sederhana. Ya, bapak hanya seorang guru honorer waktu itu. Ya, kemudian ibu hanya jualan di warung ya, di rumah ya. Kebetulan saya ada 3 saudara, jadi anak nomor 2 ya, dan nomor 2 sebenarnya 4, cuman adik saya, pas adik saya itu meninggal, kemudian punya adik lagi 1, jadi sekarang masih 3 saudara. Dalam kehidupannya ya orang tua sangat sederhana, gaji honorer itu waktu itu hanya cukup buat beli beras 2 minggu Mas. 2 minggu. Setelah pas itu ya orang tua harus mencari pemasukan yang lain, apapun dilakukan oleh bapak saya. Jadi kalau ngomongin guru bisnis, yang pertama memang bapak saya. Ya. Nah, cerita menarik begini kalau mau cerita sejarah ya. Karena kondisi ekonomi yang sedang sulit itu ya, dengan terpaksa saya sekolah ikut tempatnya bapak. Tujuannya apa kira-kira? Ngirit, tidak bayar. Tidak bayar SPP. Jadi ketika teman-teman itu setiap bulan dikasih kartu SPP, saya nggak pernah dapat kartu SPP. Nggak bayar. Dan karena nggak terlalu pinter ya, maka setiap kali, kalau zamannya kita dulu namanya THB ya, tes hasil belajar ya. Oh, itu zaman tahun berapa? THB ada yang kenal nggak? Nggak kenal kayaknya. Oh, belum lah. Zaman all itu soalnya. Jadi orang tua itu sering bawain soal tuh di rumah ya, dibacakan di balik dinding ya. Nomor 1 jawaban dan gitu loh ya. Dibacakan soalnya, kemudian latihan tebak-tebakan begitu ya. Ya pasti harapannya apa? Besok ujian bisa kan gitu. Tapi faktanya ternyata ya nggak bisa Mas. Ya karena nggak pinter-pinter amat gitu loh. Nah
kemudian hal yang saya benci waktu itu adalah ketika melihat teman-teman itu bermain di depan rumah ya. Karena terpaksa saya itu harus jaga warung. Jadi orang tua itu selalu bilang, "Le, warungnya tunggunan. Kau nek koncomu kesel dolanan, tuku es kan gitu, dilayani kan gitu. Sehingga kebutuhan rumah tangga itu bisa tercukupi dengan jualan itu kan gitu loh. Jadi kadang masa kecil saya itu melihat teman-teman bermain tuh apa ya? Anyel itu ya, karena mereka bisa bebas ya main layang-layang, main bola, sementara saya harus bungkusin gula, bungkusin terigu kan gitu loh. Berarti Minyak gitu. masa kecil Kurang bahagia. bahagia. Nah, hal tersebutlah yang diajarkan kepada anak-anak ya dari orang tua saya untuk melatih berbisnis dari kecil. Nah, suatu ketika anak-anak itu dikumpulin, ya. Kemudian bapak itu bertanya, ya. Jadi banyak anak pada bermain gitu dikumpulin, kemudian ditanya pertanyaan yang biasa waktu zaman kecil kita itu, ya ketemu dengan orang tua, "Le, Nduk," kan gitu. "Sesuk nek gede pengen dadi opo?" Kan gitu. Dulu jenengan pengen jadi apa, Mas? Seiring berjalannya usia itu beda-beda. Pak. Ya, zaman Pernah, kecil. oke. Pas waktu kecil saya itu pengen jadi sutradara, pembalap aja pernah loh, Pak. Pembalap, kemudian musisi, pokoknya entertain lah. Jadi nggak ada bedanya kayak sama hari ini. Terus seiring beranjak usia mulai realistis ya. Yang penting urip ya. Bagus itu. Nah, zamannya dulu itu ketika orang ditanya cita-cita paling sering itu jawab ya mungkin pengen jadi dokter, pengen jadi tentara, polisi kan gitu loh. Bahkan ada mungkin jadi presiden kan begitu ya. Nah, ada satu bulan itu yang selalu dinantikan anak-anak ya, zamannya anak-anak. Salah satunya adalah bulan Agustus. Bulan Agustus apa kira-kira yang ditunggu anak-anak itu? Karnaval. Karnavalnya. Betul. Ya. Nah, ketika karnaval itu kan orang pasti akan menggunakan uniform pakaian yang itu mengaktualisasikan dirinya kelak. Gitu ya. Kalau yang pengen jadi polisi ya dia pakai uniform polisi. Kalau yang pengen jadi tentara ya mereka pakai baju tentara kan gitu. Ada juga yang pengen jadi maling kan gitu ya. Nggak ada. Poin lucu-lucu lah ya. Nah, ketika ditanya itu menjawab, "Saya pengen jadi tukang parkir kan gitu loh." Parkir. Dan teman-teman tuh pada ketawa ngakak, "Ngapain kamu jadi tukang parkir?" Karena waktu itu ya tetangga-tetangga itu memang lingkungannya tukang parkir, Mas. Di Jogja Ya, itu. di Jogja itu Wiro Zaman Brajan ya. Itu tetangga kanan kiri tukang parkir kalau udah malam habis parkir minum-minum pada mabuk. Cuman saya hanya berpikirnya begini sih, sesimpel itu orang hidup tuh dapat uang. Hanya bermodal apa kira-kira? Karcis. Sempritan. Pelit. Ya, hanya bermodal sempritan aja bisa dapat uang. Yo bayangin aja kalau di Klaten aja sekarang motor kasih 1.000 aja pasti tukang parkir cemberutan gitu. Sesimpel itu saya waktu itu berpikir nggak perlu sekolah tinggi, nggak perlu matematikanya jago, bisa dapat uang. Karena lingkungannya adalah lingkungan tukang parkir. Nah, waktu berjalan kan gitu loh, sehingga dewasa. Suatu ketika saya sedang menjemput bapak ya, waktu itu sedang sakit, recovery gitu. "Pak, pengen Darnowo Pak," kan gitu loh, biar cepat sembuh. "Aku pengen maem neng warung kono, terno." "Oh nggih, monggo." Tak dereke kan gitu. Bawa mobil, diantar. Nah, menjelang sampai di rumah makan itu, kuwi lho, rumah makan itu. "Oh ya, rating kan gitu, biasa ada rating, klip gitu ya." Muncullah tukang parkir, prit dan ngabani di toto mobilnya kan begitu. Nah, kemudian bapak tuh berujar, "Le, kelingan ora kowe? Kuwi kancamu cilik lho, men." Saya jadi tukang parkir. Yang dulu mungkin ketawa ketika kamu tuh mendengar cita-citamu menjadi tukang parkir. Ya. Kemudian saya menjawab, "Pak, cita-cita itu sampai hari ini masih terwujud kok. Bahwa saya hari ini menjadi tukang parkir. Cuman bedanya saya parkirin mobilnya customer untuk diservis." Wah, asik. Parkirin mobilnya customer. Ya. Keren. Nah,
Poinnya adalah begini teman-teman, ketika kita punya cita-cita, punya harapan, buatlah sesuatu itu yang detail. Ya, ya untungnya sih tukang parkirnya bukan tukang parkir yang di pinggir jalan kan begitu ya. Untungnya tukang parkirnya ya hanya parkirin mobilnya customer kan gitu. Bahaya lagi kan ketika teman-teman tuh, wah aku pengen sesuk naik gede kipas-kipas dapat uangan gitu loh. Nggak taunya jadi tukang sate kan gitu loh. Tapi tukang sate banyak yang sukses. Wah iya. Ada lagi, aku pengen ongkang-ongkang dapat uang gitu. Besarnya ada apa? Jadi penjahitan gitu loh. Kakinya ongkang gitu. Dan lebih lagi yang lagi booming sekarang itu, saya pengen ketika dewasa nanti dikelilingi banyak wanita. Wah, begitu besar tukang sayur, Pak. Masuk di perumahan dikelilingi oleh ibu-ibuan itu. Nah, artinya bahwa betapa penting ketika kita punya mimpi itu dibuat dengan lebih spesifik, lebih detail. Karena ketika cita-cita punya bengkel itu sudah saya tulis dalam buku mimpi saya itu ketika SMA. Wah, SMA sudah bermimpi sampai sejauh itu. Sudah saya punya namanya Dream Book ya, karena waktu itu aku sudah dikenalkan dunia multi level ya. Biasa di dunia multi level asuransi itu pasti diajarkan bagaimana kita punya mimpi, punya buku mimpi itu, sehingga harus dicatat dalam buku tersebut ya. Dan apa yang saya catat itu hampir 90% sudah terbukti. Ya, jadi kekuatan menulis dalam sebuah buku itu menjadi poin penting buat rekan-rekan, membiasakan menulis itu jadi poin penting. Terutama di saat menjelang tidur dan setelah bangun tidur. Menjelang tidur sampai setelah bangun tidur. Ya, karena waktu itu adalah ketika gelombang otak kita itu gelombang yang mudah untuk disugesti. Ya, sehingga mimpi itu jauh mudah terwujud. Ya, nah saran saya buat rekan-rekan membiasakan menulis, mencatat sesuatu hal yang diinginkan sebelum sama setelah bangun tidur. Oke, gitu ya Pak ya. Begitu. Trik untuk mendetirkan mimpi. Yes, betul sekali. Jadi memasukkan ke alam bawah sadar kita. Oke Pak. Gitu. Terus ya kalau ngomongin usaha cukup banyak yang saya geluti. Kalau zamannya, karena sejak kecil sebenarnya sudah terlatih ya. Zaman SMP itu kayak ini depan ini udah ada akuarium. Jadi kalau saya lihat ikan itu jadi ingat masa kecil. Jadi masa kecil saya itu sering main di Pasar Ngasem di Jogja. Di situ kan pasar hewan itu. Ya. Kalau saya nggak jualan burung, jualan ikan sebenarnya. Ya. Jadi hari Minggu biasanya, hari libur itu saya gunakan untuk cari uang. Jualan burung dara. Jadi kalau ada orang mau masuk pasar, kita cegat dulu. Kita lihat, coba Pak burungnya kayak apa kan gitu. Kita lihat. Kita tawar di situ sebelum masuk ke pasar. Setelah masuk ke pasar baru nanti kita jual ke dalam. Dijual dengan harga lebih banyak. Waktu zaman SMP dapat uang 500 itu udah banyak banget itu, udah seneng banget itu. Ya, karena waktu itu harga burung dara itu paling hanya Rp750. Oh, Rp750. Zaman itu. Tahun berapa Pak kira-kira Pak? Wah, SMP berarti ya 91, 92, 89. Masih orde baru. Itu. SMA ya mulai kenal daerah Klaten saya sebenarnya. Bermain di daerah Wedi yang hobi sablon ya. Jadi saya sering membuatkan kaos per kelas kaos tim itu. Ya. Bawa ke Wedi, saya punya teman yang pintar desain ya, kita desainkan kemudian kita tawarkan ke kelas-kelas. Nah akhirnya ada orderan kayak gitu. Kemudian kalau kuliah S1 saya ada di Teknik Sipil UMY Jogja. Ya kebetulan kalau saya tuh dari TK, SD, SMP ini negeri ya. SMA Muhammadiyah 1. Kuliahnya juga UMY. Jadi Muhammadiyah Mendet ini. Sampai Ahmad Dahlan menitipkan, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu gitu. Hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah katanya begitu. Tuh di Teknik Sipil masuk 95. Wah, saya agak terlambat ya. Selesai itu kalau nggak salah berarti kurang lebih 6 tahun lah saya kuliah. Ya.
Dan masuk di UMY di teknik sipil itu karena kesasar saja. Wah, ternyata iya. Tak pikir itu ya tugasnya santai, nggak terlalu rumit. Wah, ternyata pusing juga gambar, ngitung kan gitu sampai lupa potong rambut saya waktu itu. Sehingga rambutnya tuh panjang sampai segini dulu. Wow. Ya. Ada fotonya Pak? Oh, ada. Nanti diambil. Sampai orang bilang wah ini cowok sansul katanya gitu. Iklan sambo. Karena pernah kejadian saya tuh digodain, naik motor itu digodain. Ya, saya pas di Ungaran sama adik saya, dipepet tuh sama motor Eric King gitu, digodain. Monggo mbak, no. tak lirik aja, monggo mas, kan itu. Wah lanang loh. Oh dikira cewek. Kirain cewek. Kirain cewek karena rambutnya panjang. Lanangan. Nah di kampus itu saya sebenarnya jarang masuk mas kampus jadi lebih banyaknya main di senat ataupun di kantin. Saya tuh tipe orang yang menghafal dosen sebenarnya. Dosennya ini kalau ujian itu soalnya berubah-ubah apa enggak atau tetap ya kalau enggak berubah soalnya saya enggak perlu masuk kelas, saya cukup menghafal soalnya saja. Oh berarti daya ingatnya Bapak. Saya lebih cenderung bermain logika. Jadi kalau menghafal saya itu susah menghafal ya. Tapi kalau logika lebih kuat. Tuh. Nah selama kuliah ya karena lebih banyak kegiatan kampus, organisasi, maka kekuatan saya itu justru memang relationship ya, menjalin hubungan. Termasuk dengan dosen, terkadang malah saya itu barter pekerjaan dengan dosen. Karena sebelum selesai itu saya sudah punya beberapa usaha dari rental komputer. Kalau dulu belum banyak orang punya komputer, kita rental. Punya LPK ya, dan saya memperkerjakan teman yang kumlot malahan. Saya belum lulus waktu itu. Yang apa belum lulus punya karyawan yang kumlot. Ya. Kebalik-balik ya dunia ini. Karena cukup terenyuh saya itu melihat perkembangan teman-teman ya yang pinter-pinter ya. Jadi sebelum saya lulus itu saya sudah punya CV kontraktor. Mempekerjakan teman yang kumlot itu rumahnya Magelang waktu itu. Saya samperin ketemu ibunya, Bu, Mas Idam tuh di mana kan itu? Teng Sabin Mas, lah nopo no? Lah nggih macul Mas kan itu. Waduh, kumlot atau macul. Akhirnya tak ketemu balik aja Jogja yuk, ono proyek kan. Karena dia pinter, desainnya bagus, hitungannya bagus. Nah saya biasa di lapangan yang cari proyek, ya, cari proyek kemudian saya nawarin negosiasi. Deal, ya. Saya tinggal nyari tenaga kerjanya untuk bangun kan gitu loh. Bahkan skripsi saya yang menyelesaikan beliau malah, karena dia biasa di office kan di kantor. Dam, skripsiku dicek ya, wes engko tak rampung ke. Jadi bener ya, wong bejo ki lu yang menang daripada wong pinter. Gitu. Jadi justru di organisasi itu, di senat itu membuat saya secara jaringan kuat ya. Jadi berpesan buat teman-teman yang masih kuliah ya, agar memperluas jaringan menjadi poin penting bagi saya. Kemudian relationship, komunikasi itu juga menjadi poin penting sehingga orang bagaimana kita bisa mempengaruhi orang juga penting ya. Hampir semua bisnis saya itu saya bukan operator ya. Jadi ketika saya punya bengkel pun saya benerin mobil nggak bisa mas. Oh gitu. Jadi bisnis yang saya geluti itu termasuk swalayan Anugrah. Sebenarnya lebih poin istri, kalau saya lebih kelola SDM-nya. Kemudian ada laundry di depan rumah sakit Islam juga, It's Apes Laundry. Ini juga RSI ya? Ya, rumah sakit Islam. Terjebak juga sebenarnya di laundry. Ya sebenarnya ini mimpi istri 15 tahun yang lalu. Jadi ketika anak masih usia 2 tahun kalau nggak salah itu belajar kursus laundry dulu tuh di Jogja. Jadi anak saya ngomong, beliaunya ikut kursus. Cuman kita lihat, wah ribet kayaknya, wah gitu. Ya sudah dikubur aja mimpinya kan begitu. Bermimpinya. Nah, saya ketika ngelola bengkel itu melihat tim cuci saya itu tak lihat kok nggak banyak kerjaan, sehingga kemudian saya searching lagi nyari peluang apa ya yang nyambung ya. Ketemulah sebenarnya malah paket laundry karpet. Karpet apa?
karpet apapun ya kayak gini, karpet rumah, karpet masjid. Tapi kita sediakan alat namanya spinner ya, jadi pemeras. Hanya satu-satunya kita di Klaten yang punya spinner alat itu, Pak. spinner buat memeras karpet sehingga karpet nanti harapannya tidak bau apek. Nanti itu loh. Nah kebetulan kita pakai nama It's Express Laundry karena ya dengan itu kan jadi express, lebih cepat kering. Kemudian ya iklan kita pakai SEO ya, search engine optimization, sehingga setiap hari itu saya ditelepon, Pak saya mau laundry baju kan gitu loh, tolong diambil ya kan gitu loh. Setiap hari ditelepon terus, akhirnya saya ngomong sama istri, mah tiap hari ditelepon nih, orang mau laundry baju, mau nggak siap laundry baju kan gitu. Maaf Pak, maaf. Search engine optimization maksudnya itu Bapak pakai agensi konten atau bagaimana? Oh enggak, saya kelola sendiri. Kita optimasi di Google-nya. Oh Google. Ya, Pakai kita Google. optimasi di Google. Selain Google apa lagi Pak? Google paling nebeng web ya, webnya kayak carousel, kayak kemudian isu, kemudian Pinterest. Pinterest. Ya, Oh Pinterest juga. ya mainkan di situ dengan kata kunci kan gitu loh. Saya dulu pas kelola di awal satu hari itu paling enggak posting minimal 100 foto. Itu yang posting Bapak sendiri. Saya sendiri. Bapak sendiri. Iya. Setiap hari 100 Setiap foto. hari. Oh. Ini saya sempet loh. Kurang lebih butuh waktu setengah jam sampai 1 jam lah. Tapi kurang stok lebihnya. fotonya di stok oleh timnya ya. Sebenarnya kan bisa kita modif ya, nggak harus foto tuh selalu berganti-ganti enggak. Cuman yang penting poinnya filenya harus kita rename pakai kata kunci. Filenya. Enggak Pak, saya masih belum paham Pak. Oh, belum Kok paham. bisa 100 foto dalam sehari itu, maksudnya stok foto kan berarti kalau tiap hari harus nyetok foto itu foto dari downloadan atau dari foto di lapangan atau bagaimana Pak? Foto di lapangan nanti kita duplikat aja, cuman nanti rename aja, filenya kita rename. Kita sediain 10 foto nanti di rename dengan kata kunci. Berarti setiap hari aslinya sama, cuman namanya yang berbeda. Namanya berbeda. Apa tidak dibaca spam oleh penyedia situsnya itu Pak? Enggak, selama ini enggak. Kalau dengan Google Optimization Google My Business tuh enggak sih. Selama ini aman. Tapi memang algoritma Google kan juga berubah. Ada beberapa yang lagi bermain sekarang, kadang memang peraturannya enggak segampang dulu. Itu. Berarti banyak lebih memanfaatkan dari Google Ya, Optimization. betul. Saya nanti belajar Pak ya. Monggo. Inilah fungsinya podcast ini buat saya sendiri. Saya harus belajar banyak. Nah karena ditelepon setiap hari itu akhirnya saya tawarkan ke istri, mau nggak buka laundry kan. Kebetulan ada kios bekas swalayan kita itu nggak kepake udah 3 tahun. Ya, kemudian berpikirnya kalau saya ngelola ribet lah, gitu, bilang gitu. Kita cari konsultan aja deh kan gitu. Sehingga saya cari searching di Google siapa ini orang-orang laundry yang punya manajemen mau menjadi konsultan kita. Jakarta kita hubungi, ketika kita ngomong Klaten kayaknya nggak tertarik, kota kecilan gitu ya. Jadi slow respon. Kemudian Surabaya juga kita hubungi, kebetulan beliau umroh sehingga slow respon juga. Kemudian saya nyari konsultan laundry terdekat, dapat dari Karanganyar ternyata. Ya, Karanganyar, kemudian kita hubungi, malah beliau yang antusias, kapan mau survei kan? Akhirnya kita langsung disurvei, bikin jadwal disurvei, bahkan kita yang dikejar-kejar mau kapan opening. Gitu loh. Akhirnya ya langsung buka waktu itu di bulan Maret ya, tanggal 1 Maret 2 tahun yang lalu. Jadi laundrynya baru 2 tahun yang lalu. Begitu lahir itu seperti bayi yang dipaksa lari. Karena siklusnya pas di peak season. Jadi semua bisnis itu pasti punya grafiknya, kapan peak season, kapan low season. Nah kita buka tuh pas puasa soalnya. Sementara puasa itu malah banyak-banyaknya laundry itu lagi masuk. Ya keteteran, nanti itu keteteran. Nah belajar dari situ, kemudian setiap tahun kita evaluasi, ya akhirnya ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita persiapkan. Oke. Gitu. Apalagi ya? Sama diunjuk ya Pak. Oh iya, siap. Bismillah. Melanjutkan bisnis saat resesi. Resesi itu apa sih Pak? Resesi ekonomi yang kayaknya sedang viral ya. Ya kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini Mas Safron. Jadi
Kita sebagai pebisnis itu pentingnya mengamati data ya, mengamati data untuk kita bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, ya, bisnis itu kuncinya data. Ya. Data. Data apapun mas, data customer, data apa lagi ya. Contoh gini, tahun kemarin itu adalah tahun politik, betul nggak? Iya. Ya. Jadi ketika tahun politik itu akan punya dampak terhadap ekonomi. Secara global sebenarnya orang akan wait and see, nunggu ya. Sehingga bisnisnya itu akan stuck lah bahasanya. Kalaupun naik nggak terlalu banyak. Ya. Tapi masih ada kok bisnis lain yang pada saat pemilu itu justru panen-panennya. Ya. Kira-kira apa mas? Bisnis apa? Kaos merchandise. Ya, gitu loh. Ada lagi apa ya? Spanduk. Spanduk, pokoknya itu. ya yang berhubungan dengan Cetaan-cetaan. kampanye lah. Itu Kampanye. pasti justru lagi Material. panen-panennya. Kalau tidak terjebak sama oknum yang tidak bayar, itu ya, nah, gitu. Nah, saya masih ingat itu kebetulan kemarin berangkat haji ya. Juga biasanya dalam bisnis di musim haji itu orang banyak akan alokasi dana itu untuk persiapan kurban. Ya, nah biasanya juga siklus bisnis di situ juga akan terjadi penurunan karena orang uangnya lebih banyak akan lari membeli hewan kurban. Nah setelah kurban waktu itu seingat saya musim sekolah dulu kalau nggak salah. Musim sekolah ini juga buat para pengusaha biasanya juga akan terjadi penurunan karena uang itu akan digunakan untuk biaya sekolah biasanya. Tuh, ya. Nah berikutnya pemilu. Ya, pemilihan presiden, ya. Kemudian dilanjutkan lagi pilkada, betul nggak? Iya. Ya. Nah, hampir semua orang tuh wait and see, menunggu kan gitu loh. Ini gimana ya? Setelah pemilihan nanti yang terpilih presiden ini bagaimana ya? Ya, dilanjut lagi pilkada. Orang masih fokus di pemilihan daerah kan gitu loh. Nah, di situ pentingnya kita sebagai seorang pengusaha itu mengamati data-data eksternal kalau saya bilang sih, data eksternal yang perlu kita pelajari. Kemudian kita harus bagaimana ya strateginya agar kita bisa melewati masa resesi. Ya. Termasuk mungkin masa pandemi dulu. Ya, betapa pentingnya kita data yang kita miliki itu harus kemudian kita kelola. Ya. Karena ketika kita nggak punya data customer, bagaimana kita mau menginfokan program-program kita. Ya. Berikutnya mengamati tentang kalau yang terakhir kemarin menjadi bahasan menarik buat teman-teman terutama bengkel ya karena saya punya komunitas bengkel itu seluruh Indonesia. Nah kebetulan hari kemarin saya jadi narasumber di acara Sawalan di Wonosobo, ada 120 bengkel AC Jateng DIY. Saya tanya Lebaran tahun ini dibanding tahun lalu itu rame mana? Nah, coba Mas Randy. Bisnisnya jenengan Lebaran tahun ini sama tahun lalu rame mana? Rame tahun lalu pasti. Ya, ya walaupun tidak semuanya, tetapi masih ada kok yang bisnisnya juga moncer daripada tahun lalu. Terutama ketika marketnya adalah menengah ke atas, yang tidak terlalu terdampak tentang resesi. Dia masih pegang uang. Tapi ketika market kita itu menengah ke bawah, ya pasti punya dampak. Orang nahan uang dulu, gitu loh. Nah, kenapa Lebaran tahun lalu lebih ramai selain masalah resesi? Berikutnya adalah coba cermati tanggal puasa kemarin tanggal berapa? 1. Tanggal 1. Orang pegang uang itu di tanggal berapa? Tanggal 1. Ya, tanggal muda itu. Ya. Nah, Lebarannya tanggal berapa? Tanggal 1 juga. 30 atau 31? 31. 31. Ya. Belum tanggal 1, belum gajian ya. Ya. Nah, kalau ngomongin kebiasaannya ya, siklusnya, Lebaran itu biasanya hampir semua bisnis itu rame. Ya. Nah, sehingga orang kan berasumsi besok butuh panen. Betul nggak? Iya. Ya, tapi faktanya mereka kemarin nggak panen rata-rata. Ketika dia gajiannya tanggal 1, ya. Kalau di bisnis bengkel itu biasanya H-2 minggu itu mobil banyak masuk biasanya. Ya. Untuk persiapan mudik biasanya, ya. Tetapi lah dia tuh gajian tuh tanggal 1 ya.
Pertengahan bulan dia sudah sibuk mikir ngecat rumah, beli baju, ya toh, persiapan beli makanan. Kalau dia pengusaha ya berarti nyiapin THR kan begitu. Sehingga di minggu kedua itu dia udah fokus mempersiapkan Lebaran. Ya, apalagi kalau dia bukan pengusaha, hanya karyawan gitu loh. Otomatis dia akan berhemat untuk persiapan Lebaran. Nah, maka kemarin bengkel teman-teman di Jateng kemarin dia lebih ramai bengkelnya ketika setelah Lebaran, bukan sebelum Lebaran. Nah, data inilah yang seperti ini yang harus teman-teman pahami. Memang benar Lebaran itu menjadi panen, hampir semua bisnis itu panen di Lebaran. Tetapi ketika kita tidak mencermati dengan detail, ternyata puasanya itu tanggal 1 ya. Orang pegang duit di situ ya. Nah, kemarin akhirnya tim marketing saya instruksikan kamu harus promo sebelum puasa. Ya, agar mereka di awal bulan itu mobil pada masuk. Ya, saya sudah prediksi pertengahan bulan itu pasti akan agak slow. Nah, baru nanti minggu kedua, satu minggu sebelum Lebaran itu baru ramai. Nah, ditambah nanti setelah Lebaran itu pasti akan ramai karena mereka sudah pegang uang. Nah, artinya mencermati data itu menjadi poin penting. Ya, termasuk kalau kita ini yang ada di Klaten, perkembangan perubahan ya suatu media transportasi punya dampak enggak? Kan di Klaten sudah mulai adanya tol, betul enggak? Iya. Nah, kira-kira dengan adanya tol itu punya dampak enggak terhadap bisnis? Punya sekali. Punya. Apalagi ketika bisnisnya ada di pinggir jalan yang notabene mungkin Jogja Solo, itu sangat-sangat punya dampak. Iya, benar. Sangat punya dampak. Nah, artinya ada faktor eksternal yang juga kita perlu pahami. Ya, sehingga kita perlu antisipasi bagaimana ya agar bisnis kita itu walaupun ada tol, kita juga punya dampaknya positif. Ya. Nah, fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan itu jadi poin penting. Apa yang bisa kita kendalikan? Ya. Kalau pembangunan tol kan kita nggak mungkin menyetop, nggak boleh bangun di situ kan gitu loh. Kok mobilnya udah lewat yang jalan gunaku kan gitu loh. Nggak mungkin kita. Nah, maka kita harus fokus apa yang bisa kita kendalikan. Ya mungkin database customer lama, nah itu yang kita follow up, kita teleponin, kita WA, ya agar mereka datang ke tempat kita. Rusak lagi nggak Pak mobilnya? Ada caranya agar mereka datang ya. Makanya mungkin di beberapa titik pintu keluar exit tol itu juga kita pasang baliho tuh. Ya, biar apa? Ya, karena sebenarnya ujiannya mobil itu di jalan tol sebenarnya ujiannya. Dengan kecepatan tinggi, durasi yang lama, biasanya penyakit mobil itu kan mulai muncul. Entah mungkin remnya jadi nggak pakem, kemudian mesinnya panas, kan gitu loh. Sehingga dia pasti akan mencari bengkel terdekat. Nah, dia akan mencoba keluar exit tol dulu. Nah, kita sudah pasang tuh baliho. Ada bengkel Anugerah Prima Motor. Nah, dia akan mencari. Di exit tol sana. Ya, gitu. Klaten. Termasuk mungkin keyword di online kita ya harus pakai kalimat mungkin bengkel mobil terdekat. Ya pasti punya kita muncul. SEO-nya itu ya, sendiri. Betul. Nah, kalau teman-teman mau perhatikan, coba lihat aja Google-nya Anugerah Prima Motor. Ulasannya udah berapa ribu. Cek. Kita belajar sama SEO. Boleh dicek. Kurang Sama lebih Pak ada 3.000 kalau nggak salah. Ada 3.000. Ratingnya bintang kalau nggak salah 4,9. Nah, kira-kira orang itu lebih percaya dengan bintang 5 tapi ulasannya cuma 3 atau yang 3.000 tapi 4,9? Yang 3.000 Pak. Iya pasti yang 3.000. Ya. Saya harus belajar banyak ini. Harus upgrade ini kita. Nah, itu yang coba kita lakukan untuk agar orang tuh lebih percaya. Ternyata juga perilaku customer itu banyak perubahan ya dengan berjalannya waktu, termasuk dalam hal mengamati Google, Mas. Ya. Saya pernah ada tamu itu dari Bengkulu, ya. Dia seorang pemilik rental mobil, kebetulan dari Solo. Dia sudah prediksi saya sampai Klaten nanti jam 8, saya akan cari bengkel yang bukanya jam 8. Dia dari Solo udah searching tuh. Dia mau ke Jogja sebenarnya. Saya sore mau ke Jogja gitu. Terus balik ke Bengkulu. Dia searching pas di Solo, saya sampai Klaten jam 8 nih. Searching bengkel mobil di Klaten. Muncul beberapa pilihan yang dicermati ternyata apa?
foto dia mencermati foto. Nah dari foto itulah dia mengambil keputusan bengkel ini alatnya lengkap, sehingga nggak mungkin mobil saya akan nginap. Kalau saya masuk di bengkel kecil, kemungkinan nginap dan saya nggak bisa bawa penumpang ke Bengkulu jadinya. Nah itu beliau yang utarakan ya. Jadi saya sering sekali ngobrol dengan para customer yang datang. Ini datang ke berapa? Bisa kita tanya. Oh baru pertama Pak. Kok tahu bengkel ini dari mana? Oh saya dari Google kan itu. Boleh Pak. Google-nya yang mana? Takutnya mungkin bukan Google My Business sih, tapi mungkin Carousel kah atau Instagram kah? Kan kadang ketika searching di Google kan yang muncul kan macam-macam. Ya bisa Facebooknya, bisa IG-nya, bisa Google-nya. Dia menjawab, aku ngeklik Google ini Mas. Terus apa yang menyebabkan Bapak itu akhirnya memutuskan ke bengkel ini aja? Saya melihat fotonya, oh ternyata bengkelnya luas, alatnya canggih-canggih, kan gitu loh. Spare part juga lengkap, sehingga kalau saya servis di sini, kemungkinannya mobil nggak nginep. Jadi saya bisa langsung lanjut ke Bengkulu. Gitu. Menurut Pak Anton, itu dari Instagram, Facebook, Google Ads itu yang paling berpengaruh di bengkelnya Bapak itu apa Pak? Nah, pentingnya juga teman-teman paham bahwa bisnis kita itu sebenarnya orang akan banyak cari lewat mana, itu jadi poin penting. Ya. Apakah dari Instagram, apakah dari Facebook, atau dari Google. Kalau jasa itu rata-rata justru lebih banyak dari Google Mas. Dari Google. Ya, dari Google. Sehingga memang yang kita push lebih banyak ya di Google-nya. Kemudian, dan Klaten menurut saya kalau di jasa ya, belum waktunya online. Belum waktunya berbayar maksud saya. Ya, jadi kalau iklan berbayar saya sering banget dapat customer justru dari Jogja Solo. Jogja dan Solo. Ya. Tapi untuk dapat customer dari sini belum ada. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya. Dan itu juga sudah kita riset, ternyata dalam waktu sebulan itu orang mencari bengkel mobil di Klaten itu hanya 300 pencarian. Itu masih minim ternyata. Sedemikian itu menganalisis Iya. itu Pak. Itu Jadi dari aplikasi Google My Business itu. Dari situ juga bisa. Kemudian juga ada alat juga kok untuk dengan kata kunci ini orang ngetik berapa sih? Ada kok. Itu dari mana Pak? Dari situs mana Pak? Boleh di-spill Pak? Kalau saya biasa pakai Google ya, tapi ada tim digital saya yang dia juga mengulas itu, mengulik itu. Yang lebih paham sebenarnya tim saya. Jadi saya memberdayakan orang pintar saja ya. Gitu. Oke Pak. Nah penting teman-teman juga paham kalau dalam media sosial itu usaha saya tuh cocoknya pakai media mana ya. Gitu loh. Jadi biar nggak boncos aja sih sebenarnya. Nah juga kalau kita beriklan, karena banyak kan yang datang itu kalau nggak Jogja Solo ya. Ada, jadi setiap pagi itu tim marketing juga akan mengupdate berapa orang yang ngeklik, sehingga satu klik itu berapa rupiah pun laporan dia. Oh gitu ya, sampai sejauh itu Sampai sejauh itu. Berapa yang ngeklik, berapa yang datang, itu mereka laporan setiap hari. Dimonitor setiap hari. Nah, apakah data yang tidak datang itu kemudian kita buang? Tidak Mas, tetap kita kelola. Ya tetap kita kelola, suatu saat kita blast, kita pakai alat soalnya juga nge-blast WA itu. Jadi kalau sekali klik bisa kirim ribuan, ya dengan menyebut namanya kan gitu loh. Jadi seolah-olah personal, ya, walaupun itu pakai mesin. Nah, ternyata yang awalnya dia cool market itu orang yang belum pernah datang ya. Jadi masih dingin lah, belum familiar dengan kita. Ya lama-lama akhirnya mau juga datang. Jadi betapa penting data yang sudah kita miliki itu harus kita kelola. Kan dengan Facebook, dengan IG itu kan kita berbayar. Yeah. Jadi akan sangat sayang ketika orang sudah ngeklik, sudah ngechat, itu kok enggak kita hilang seketika hilang, gitu ya. Berarti pentingnya database customer. Ya. Nah, data itu harus kita peres teman-teman. Kita peres tuh. Artinya begini. Itu juga dari hasil evaluasi kita ya. Ini ada orang segini ratus ngeklik, tapi datang kok cuma 1. Kok cuma 1%. Target kita tuh harus 10% dia datang. Ya. Nah, kemudian saya tanya ke bagian CS itu, Mbak, di pertanyaan apa akhirnya dia tidak melanjutkan pertanyaan lagi? Nah, kadang ini lokasinya di mana ya bengkelnya kan gitu loh.
Ternyata berhenti itu ketika tanya harganya berapa. Semisal paket salon ya untuk poles mobil dan begitu. Ternyata sama tim saya itu langsung diajar kasih paket yang mahal, jebret gitu. Ya. Nah begitu dikasih harga langsung muntaber, mundur tanpa berita, hilang kan, larangan gitu loh. Nah ternyata dari pertanyaan itu punya efek. Akhirnya Mbak, kalau ada orang nanya salon ya, jangan langsung kamu kasih paket, kasih aja yang paling murah apa kan itu. Mungkin salon mesin kah atau salon kacanya kah, itu kan lebih murah gitu loh. Untuk lebih pasti suruh datang aja gitu loh. Karena dengan adanya online itu terkadang kita tuh hanya dijadikan objek untuk cari info harga aja, banding-bandingkan gitu loh. Kuesioner. Nah, ya udah tanya banyak nggak datang lagi kan gitu loh, kan eman itu. Nah, akhirnya dengan pembanding berarti ya Pak? Betul, dengan strategi itu ternyata berhasil. Jangan dikasih harga, suruh datang. Ya, kalau perlu terpaksa dikasih harga, kasih harga paling murah. Contoh paling sering ya kita kadang iklan AC mobil. Pak, Mbak, AC-ku mobilku ini kan gitu loh. Kok nggak dingin, kira-kira servis habis berapa gitu loh. Wah, kita harus investigasi dulu rusaknya apa. Kira-kira berapa? Kalau saya ke sana biar bawa uang tuh pas. Yang penting bawa ATM aja. Gitu. Nah, kadang kita ngomongin, wah, ya kalau paling murah 30.000, Pak. 30 sampai 50.000. Itu kalau cuma rusaknya sekring aja kan gitu. Sekring. Benar. Nah, poinnya itu kan agar mereka datang. Dalam sebuah bisnis itu adalah orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang belum mau jadi mau, orang yang sudah mau bagaimana beli lebih banyak, orang yang sudah beli bagaimana beli lebih sering. Nah, dimainkan di situ saja sebenarnya. Ya, orang yang tidak tahu, jadi iklan itu kan orang jadi tahu, oh di sana ada bengkel. Orang yang belum mau jadi mau. Nah, bagaimana agar mereka mau datang dulu. Kalau sudah datang kita tawarin yang kecil dulu. Paling saya kira cuma 30.000 kan itu. Begitu dicek, wah kompresornya jebol ya kan gitu. Ya ganti kompresor kan gitu loh. Berapa ya, segini juta kan gitu. Dari 30.000 sampai Iya. jutaan. Nah itu kan teknik sebenarnya, teknik jualan. Ya. oke. Nah inilah caranya agar bisnis kita itu bisa survive di saat resesi. Gitu Mas. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita lanjutkan obrolan yang sangat penting ini, saya mau membacakan sponsor-sponsor ya Pak ya, Siap. yang sudah mendukung podcast Ngobrol Sok Penting ini. Podcast kita didukung oleh banyak sponsor, yaitu yang pertama Ropi, roti kopi. Kemudian ada Rocket Chicken, ada Mixui, ada Daun Foto, ada Anugerah Prima Motor, RCC Transsense Travel, kemudian ada Fatih Propertindo, ada Sambal Rica Kang Randy, kemudian ada Sensasi Productions, ada Toko Bunga Dewi. Nah itu bunganya ini, Toko Bunga Dewi. Kalau pesan bunga bisa di situ. Ini tadi juga dari ownernya Bunga Dewi juga, ya kan Mas? Oke. Kemudian ada Anugerah Swalayan. Kemudian ada ini Pak Anugerah Prima Motor. Ini ownernya Anugerah Prima Motor. Kemudian ada Serabi Noto Dewi. Ada It's Laundry. Ini juga bapaknya ini ownernya It's Laundry juga. Keren. Kemudian ada Anugerah Variasi, ada Kampus AI, ada Kauri, ada Omus Kids, Amanah Geraha Nusantara, Artwork, kemudian ada Ashila, ada Yayasan Bina Insani Yatim Duafa. Keren sponsornya. Banyak Pak sponsornya. Just. Selama berbisnis di Anugerah Motor ini Pak, adakah hal yang paling sulit? Kira-kira ada nggak sih Pak? Pengalaman pahit itu. Bisnis itu bagi saya itu kayak pertandingan, Mas. Ya, pertandingan entah bola, entah basket ya. Kadang kala kita menang, kadang kala kita kalah. Ya. Dan yang jauh lebih penting adalah yang menang biasanya orang yang siap, yang mempersiapkan segalanya. Kalau dalam pertandingan bisa jadi kesiapan tentang timnya, kesiapan dia memahami siapa lawannya, kan gitu. Kesiapan memahami lapangan medan perangnya, kan itu. Nah itu menurut saya menjadi kunci untuk kita bisa survival.
Ya. Jadi jadi pengusaha itu sajane ya abot, makanya ojo dadi pengusaha, biar saya saja gitu loh. Asik. Motivasinya itu loh. Enggak, memang harus siap perih lah bahasanya. perih. Kadang saya tuh kadang ya sok nganu Mas, melihat tim karyawan itu wah, wang sinawang bahasanya gitu ya. Enak sampean tak bilang gitu. Sampean jam 4 mulai wis dolanan karo anak bojo ngono. Aku sik mumet mikir gaji kowe. Nah, saya pulang jam 4, jam 5 sampai rumah itu menggarap laundry sampai jam 8. Jam 8 pindah ke swalayan sampai jam 9. Jam 9 pulang ngelihat nota sesuk tagihannya sapa wae kan itu loh. Mapan turu jam 11, jam 3 udah bangun, tidur cuma 3 jam 4 jam itu loh. Ya sampean kuat ngelakoni ya lakonono kan gitu loh. Nah, kadang ada kecemburuan seperti itu. Jadi wong urip ya wong sinawang kan gitu loh. Nah, kembali lagi tadi ya masa-masa sulit ya. Jadi saya bilang bahwa bisnis itu seperti pertandingan, kadang kala kita menang, kadang kala kita kalah. Nah, masa yang paling sulit pasti hampir semua para usaha itu kejadian pada saat pandemi, Mas. Pandemi juga. Ya, pada saat pandemi itu bukan hal yang mudah kita bisa melewati masa itu ya. Nah, kembali saya tekankan tadi kalau bahwa bisnis itu adalah data. Nah, kebetulan data yang kami miliki customer itu waktu itu kurang lebih 20-an ribu lah customer kita data. Bahkan kita mencoba mencatat tuh sampai per kecamatan. Ya, sampai kita peta-petakan customer kita tuh ada di kecamatan ini ada berapa orang, di perumahan ini ada berapa orang. Ya. Kebanyakan dari mana aja itu, Pak? Iya, masih banyak Klaten Utara sebenarnya. Ya. Nah, poinnya apa? Pada saat pandemi itu adalah orang dibatasi bergerak ya. Jadi mobil juga aktivitasnya kurang. Kita juga mikir ini enaknya gimana nih karyawan mau dirumahkan atau gimana ini bukan gitu loh. Tapi kita berunding dengan teman-teman itu akhirnya teman-teman juga bisa memahami. Saya juga berjanji kepada teman-teman tidak ada PHK. Cuman dengan unit entry yang nggak banyak ini, ya enaknya gimana? Akhirnya kita shift ya masuk 5 hari. Jadi gantian gitu loh. Yang penting teman-teman juga bisa gajian, perusahaan juga nggak rugi kan itu. Nah, salah satu strategi yang waktu itu kita jalani adalah kita mapping. Minggu ini kita akan kunjungan ke rumah-rumah customer kita area Klaten sebelah mana. Semisal kita pecah dulu area Klaten Utara contohnya. Nah, kita kontak tuh database ya, yang ada di Klaten Utara. Kita sampaikan ada layanan pengecekan mobil gratis. Ya. Nah, tantangan kita itu waktu itu masuk di perumahan. Karena nggak boleh masuk sama Pak Satpam. Ya, kalau kita nggak kenal ya jadi susah. Nah, waktu itu ya ketika nggak boleh masuk, ya kita sampaikan, Pak, kita lagi ada layanan fogging gratis, Pak, untuk musola sana, Pak. Kalau dikasih gratis ya pasti banyak kan mau kan. Fogging itu apa sih, Pak? Fogging itu pengasapan untuk membunuh bakteri. Nah, termasuk ini nanti bisa jadikan giveaway. Ya, ini juga parfum dan untuk membunuh bakteri. Jadi nanti kita pencet, dia otomatis keluar asapnya untuk bisa membunuh bakteri. Gitu ya. Itu nanti buat siapa, Pak? Wah, buat siapa ini namanya? Siapa ya? Penonton boleh. Boleh penonton boleh. Yang bertanya juga boleh. Yang membagikan link juga boleh. Ya. Oh ya, nanti kita atur apa namanya? Formulanya ya, Pak. Ya, siap. Oke. Nah, kita kontak bahkan sampai per klaster perumahan kita ada datanya. Customer kita yang ada di perumahan A ini berapa orang? Ya, kemudian kita hubungi bagaimana agar kita bisa masuk ke sana. Kita tawarkan gratis, pengecekan mobil gratis. Ya, pengecekan mobil gratis. Ya, kalau dikasih gratis siapa sih yang nolak kan gitu ya? Oh, kalau gratis iya. Ya, gitu loh. Nah, akhirnya kita datang ke sana, minta izin sama satpam, udah di-ACC sama pemilik rumah, ya kita cek gratis. Ya. Nah, SOP-nya ya memang kita ya prosedur ya pakai APD juga waktu itu ketika memang harus pakai APD. Beberapa servis ringan kita lakukan gratis. Kemudian kita memberikan memo-memo ketika menemukan suatu kondisi yang itu kurang bagus. Semisal kita lihat, wah ini kampas remnya sudah mulai tipis gitu loh.
ini lebih baik diganti kan gitu loh. Nah, agar dia mau pasti harus ada penawaran yang menarik dong kan gitu loh. Kalau diganti sekarang Bu ada diskon jasanya gitu loh. Waktu itu kita kasih diskon 20% kalau nggak salah. Nah akhirnya ya mereka oke. Kalau oke kita tinggal telepon bengkel, tolong diantar dong kampas rem buat mobil ini, diantar. Nah kita ganti di situ. Kalaupun agak berat pekerjaannya, minta izin kita bawa ke bengkel, nanti kita antar. Plus ada layanan fogging juga gratis di mobilnya customer. Ya. Dan kejadian unik tuh kadang ketika kita mau fogging mobil ataupun rumahnya customer, itu kan jadi kayak kebakaran toh sebenarnya, karena asapnya cukup banyak. Dan di situ kadang menimbulkan pertanyaan, itu diapain itu? Oh ini fogging untuk antibakteri kan gitu loh. Ya, kita sampaikan gratis. Akhirnya tetangga pada minta juga kan gitu loh. Pada minta boleh gitu. Kita tawarin pengecekan gratis ya, nanti ya udah lah ujung-ujungnya duit kan gitu lah. Ujung-ujungnya jualan kan gitu loh ya. Nah karena bisnis itu ya harus jualan kan gitu. Nah itu yang menurut saya bisa membantu kita bisa lepas dari masa pandemi ya, di tengah sulitnya orang mencari penghasilan ya. Di tahun kedua itu unit entry kita turun tapi omsetnya naik Mas. Gimana bisa? Jadi mobil yang kita perbaikinya turun 50%, tetapi omsetnya naik 6% kalau nggak salah daripada tahun yang lalu loh. Kok bisa Pak? Nah artinya strateginya kita mainkan, bagaimana dia beli lebih banyak. Ya contoh penawarannya pengecekan gratis, ya kita cek, ya kita investigasi part-part apa yang mulai bermasalah, ya kita fisiknya kita lihatkan, ini fisiknya seperti ini, sudah mulai rusak, ya mulai aus, ya sebaiknya diganti, ya kita tawarkan. Tuh. Plus biasanya ada memo, kalaupun hari ini dia nggak mau dikerjakan, problemnya apa itu ya juga harus kita cari. Belum ada uang ya Mas, itu. Oh. Besok kalau tanggal muda boleh kita follow up nggak? Gitu loh. Gitu. Kalau masalah waktu, mobil kita bawa gimana? Ngutang sih boleh. Nah itu banyak musuhnya pengusaha di situ Mas. Kalau Jepang itu hancur karena bom ya, pengusaha hancur karena bon itu. Gitu. Nah masa pandemi itulah bagi kami cukup sulit ya waktu itu, tetapi alhamdulillah bisa melewati walaupun unitnya turun sampai 50-an%, tapi omset kita naik. Nah artinya apa, dalam sebuah bisnis itu butuh strategi dan kuncinya adalah data. Lagi-lagi database. Ini Pak, setelah masa-masa sulit mungkin Bapak bisa share pengalaman atau mungkin sampai di titik hari ini benang merah dari cita-cita yang awal tadi Bapak sampaikan sampai sejauh ini. Kalau awal jadi bengkel itu sebenarnya kita akuisisi bengkel Mas ceritanya, bengkel bangkrut yang dibeli ya, plus SDM-nya. Ya. Oh plus SDM. Kalau dulu kalau orang-orang Klaten lama pasti tahu yang namanya Purnama. Dulu namanya Purnama Jaya. Ya. Purnama Jaya. Pemiliknya itu kepala desa Karanganom. Ya. Kondisi bangkrut kita beli, kita rubah namanya Anugerah Prima Motor plus SDM-nya. Waktu itu hanya 4 orang deh, 4 orang SDM. Nah alhamdulillah sekarang bisa dinaungi kurang lebih 38 orang. 38. Ya, 38 orang yang bisa bersinergi dengan kita. Dan ini kan nggak mudah ngelola sebanyak itu, dari 4 orang ya, karena waktu itu unitnya paling hanya 1-2, sekarang udah di atas 20 ya, 27, 30 lah kurang lebih segitu perharinya. Kayak hari ini tadi udah sempat banyak laporannya ya, saya cek dulu ya. Setiap hari itu pasti ada laporannya pasti. Oh hari ini hanya 26 unit yang masuk untuk servis. Nah, tapi omsetnya cukup keren deh, alhamdulillah. Berapa Pak? Berapa? Ada orang pajak bahaya. Nanti di sensor. Hal yang membanggakan salah satunya yaitu tadi kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Bagi saya sudah suatu hal yang
patut saya syukuri kan gitu loh. Yang dulu hanya 4 orang tapi akhirnya sekarang bisa di angka 38 37 orang ya. Kemudian kalau ngomong spiritual ya alhamdulillah semakin baik di tim bengkel kami ya. Jadi bengkel kami itu buka tuh jam 7. Nah jam 7 itu kita biasanya mengaji dulu Mas. Oh, ngaji dulu. Ngaji dulu ya. Sampai setengah 8. Ngaji dalam apa itu? Maksudnya kajian? Baca Quran. Oh, baca Quran. Masya Allah. Kalau Islam semua. Oke. Ya. Terus apa lagi? Kalau hari Rabu itu biasanya kita manggil Ustadz. Biasanya kalau nggak Ustadz Rohmat, Ustadz dari Sulaimaniyah. Jadi bagaimana membaca Quran yang benar, kan gitu loh. Bahasanya macam-macam, ya. Kadang tentang apa ya, cerita Nabi, fikih dan lain sebagainya. Kalau hari Rabu biasanya seminggu sekali. Ya kalau hari biasa ya cuman kita baca Quran, kadang setoran hafalan, ya, kadang kita lombakan hafalannya sampai mana kan begitu loh. Wow, Masya Allah. Nah menurut saya ini bengkel satu-satunya di Klaten yang pagi hari itu mengaji kayaknya cuma di Anugerah Prima Motor. Inspiratif, Masya Allah. Bengkel satu-satunya bengkel yang setiap pagi harus ngaji dulu. Bengkel syariah. Ya. Setiap hari buka, Pak? Setiap hari buka. Setiap hari buka. Selama belum kiamat kayaknya insya Allah buka deh. Masya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Setiap pagi ngaji. Terus apa lagi Pak biasanya? Biasanya membangun spiritual teman-teman itu salah satunya absensi sholat subuh. Jadi setiap hari itu teman-teman harus laporan sholat subuh itu jam berapa. Wah, jam berapa? Berarti mereka laporan setiap. Jadi kalau sholat ya, subuhnya di masjid itu kasih logonya gambarnya unta. Ada gambar unta. Jadi ada ikon. Teknisnya gimana sih Pak? Kan sholat subuhnya di rumah masing-masing toh? Sholat subuhnya ya ada yang di rumah, ada yang di masjid toh. Kalau masjid enggak, ya, maksudnya kan di luar jam kerja kan? Ngontrolnya itu gimana? Lewat grup WA. Oh. Loh, contohnya kayak gini loh, kalau di masjid terus berarti ya gambarnya unta. Ada lagi yang gambar ayam, berarti dia sholatnya jam 6 pagi kan gitu loh. Iya. Kalau ada lagi ada gambar ikan, ini jam berapa gitu. Sebenarnya kita untuk latihan menghisap diri sendiri. Ya, itu berarti setiap hari kayak gitu? Setiap hari laporan. Masya Allah. Nah, ya. Jadi spiritualnya juga kita bangun ya. Harapannya gini sih sebenarnya, karena saya yakinlah setiap pemimpin itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Iya Pak. Jadi jangan sampai kelak tuh saya juga diminta pertanggungjawaban kamu sebagai owner atau ngongkon anak buah sholat kan gitu loh. Nah, kemudian kalau mereka masuk neraka nuntut saya kan gitu kan ciloko aku kan gitu loh. Nah kita paling enggak sudah menyampaikan, menghimbau agar mereka melakukan ibadah dengan baik. Masya Allah. Terus apa lagi ya, spiritual. Ya menurut saya segala strategi apapun tidak akan berhasil ketika Allah itu tidak mengizinkan. Ya, bisa jadi upaya kita sudah maksimal secara duniawi, ya, maka perlu didukung dengan marketing langit, ya, dengan ya tadi spiritual, dengan doa. Bisa jadi justru doa kita yang nggak berhasil, tapi kadang kita lewat doa orang lain mungkin itu yang bisa dikabulkan. Nah, salah satunya kita bekerja sama dengan beberapa yayasan, ya, mungkin contohnya desa Solo Peduli, kemudian pondok-pondok pesantren, ya kita apa ya berbagi rezeki lah kan gitu loh, sehingga mereka itu selalu mendoakan kita. Bisa jadi melewat doa-doa mereka itulah itu tembus langit. Kalau doanya kita mungkin belum bisa tembus, mungkin lewat doa orang lain yang bisa tembus. Nah, gitu. Gitu Mas Safrudin. Keren Pak, inspirasi sekali Pak. Untuk itu bisa di-spill Pak? Itu apa sih Pak barang? Ini tuh sebenarnya apa gitu? Kayak parfum ya, tetapi lebih cenderung untuk membunuh bakteri ya. Sama ya ini ya? Sama. Fogging. Ya kalau itu aromanya kopi, ini lavender. Automatic air sanitizer eliminates bacteria and malodors. Aroma kafe. Berarti ini fungsinya untuk disemprotkan di mobil. Di mobil. Jadi ya kalau dibuka aja sekarang satu.
Ini dulu laku keras pada saat pandemi. Ya. Nah ini nanti tinggal ini dikocok, ini digini kan ngejos dewe. Ya, ini ngelok kok sebenarnya, nanti kalau dipencet tek itu ngelok, pintu ditutup. Berapa kali pemakaian biasanya? Biasanya sekali pakai. Oh, sekali pakai Sekali sampai pakai. habis. Ya, sekali pakai, AC dinyalakan ya biar bersirkulasi. Itu mematikan kuman-kuman yang ada Ya, di mobil. betul, begitu ceritanya. Oke. Terus yang satu itu apa, Pak? Oh, kit ya? Kalau ini hanya kit, ya, Kit biasa. untuk interior, membersihkan interior, plastik-plastik biar mengkilat. Itu sama. Oke. Sama. Mungkin ada Pak, kata-kata closing. Udah mau closing tuh ini, kok cepet teman Oh, tuh? apa ada lagi, Pak? Udah 1 jaman. Atau mungkin para penonton, penonton ini mau. Tadi itu kok nggak ketemu Pak Anton itu kan nggak ada backgroundnya bengkel, nggak ada background, tiba-tiba kok jadi pengusaha bengkel itu. Oh, Oke, gitu gitu, ya. Pak. Jadi gini, teman-teman. Hampir semua bisnis saya itu saya bukan operator ya. Saya lebih cenderung bekerja itu berpikir ya. Larinya ke arah strategik, kemudian mungkin marketing, SDM. Ya. Contoh laundry, saya nyalain mesin cuci itu nggak bisa terus terang. Bisnis laundry yang nggak bisa nyalain mesin cuci. Ya, jujur aja nggak bisa. Sampai hari ini saya nggak bisa. Nyuci itu nggak bisa. Ya. Nggak bisa bengkel. Saya megang kunci itu fales kok. Ya. Cocoknya megang uang kayaknya. Wah, keren. Gitu. Nah, saya pernah belajar sama Pak Bambang Pak Sotengkleng itu menyampaikan ternyata hanya cukup butuh 7% saja tentang technical. Hanya 7% saja. Yang lainnya lebih cenderung leadership. Ya. Bagaimana mengelola orang, ya, itu jauh lebih penting. Kemudian komunikasi juga penting. Teknik bagaimana memotivasi tim, ya, menggerakkan tim, kan butuh komunikasi, kan gitu loh. Nah itu yang menurut saya teman-teman harus pahami. Banyak pengusaha besar, ya, itu pasti bukan operator. Kalau operator pasti nanti waktunya habis, nggak pernah berpikir. Contoh kalau operator, saya sebagai mekanik kan operatornya, mengerjakan sesuatu. Bagaimana dia punya waktu untuk berpikir tentang pengembangan bengkel, sementara dia sibuk membongkari mesin sehingga dia capek. Biasanya dia nggak pernah punya waktu untuk berpikir, maka bengkelnya tidak akan pernah besar. Gitu loh. Nah, saya lebih cenderung bekerja menggunakan otak, ya, mengatur orang, strategi marketingnya bagaimana, ya. Nah, operator cukup dipasrahkan pada orang lain, ya. Kalau tadi saya sampaikan Pak Bambang ngajarin saya tuh cukup 7% saja kok sebenarnya teknikal. Sehingga saya hanya cukup tahu benang merahnya saja. Kalau mobil seperti ini tuh problemnya ada di mana. Gitu loh. Jadi kalau customer ngajak ngobrol saya jelasin bla bla bla. Kalau sampai detail saya panggil kepala bengkel. Kamu jelasin nih kan. Wah, teknikalnya gini ya Pak, tak panggil yang pakar gitu. Tapi saya tahu benang merahnya. Ini problemnya ada di sini, sehingga customer tuh yakin. Ya tadi pagi ada ibu-ibu mobilnya Brio bercerita ada problem seperti ini Pak, bla 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 bla. Oh, di situ problemnya biasanya indikatornya ini Bu. Oh iya benar, kan gitu loh. Biasanya ini, kan gitu loh. Contoh mesinnya panas, penyebab mesin panas apa? Paling sering adalah air radiatornya habis. Kok bisa habis? Bisa berkurang dari mana? Bisa radiatornya bocor, atau mampet, atau kipasnya, kan gitu loh. Bisnis adalah membarter masalah menjadi uang. Iya. Gimana Pak? Bisa diperjelaskan? Jadi kadang orang kan kehabisan ide untuk bisnis kan kadang gitu loh. Nah maka cobalah lihat-lihat masalah orang itu apa tuh sebenarnya, gitu loh. Contoh kalau laundry ya, masalah orang itu kadang nggak punya waktu buat nyuci, buat setrika, nggak ada waktu. Maka muncullah bisnis laundry. Kalau bengkel ya mungkin dia nggak punya skill bagaimana merawat mobil. Ya maka dia akan mencari tempat untuk bisa memperbaiki merawat mobilnya. Nah itulah artinya di setiap kesulitan berarti di situ ada peluang sebenarnya. Nah maka kalau mau buka bisnis ya coba bayangin aja kesulitan apa yang bisa kita selesaikan, kemudian kita barter dengan uang. Mulai dipikiran di situ. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi itu sebenarnya banyak masalah. Semisal nih begitu melek,
waduh atapnya bocor, ada peluang di situ tuh. Nah, gitu berarti jadi tukangan gitu loh. Baru bangun lihat keramiknya, wah keramiknya pateng pecotot kan gitu loh. Wah, berarti butuh diperbaiki. Beberapa hari lalu itu saya melihat foto, Pak. Ya. Itu ada kijang dikejar harimau. Ya. Doa harimau itu, ya Allah saya sedang lapar, kasih aku makan. Terus kijangnya itu berdoa, dikasih meme gitu. Ya Allah selamatkan aku. Berarti kan Bapak berarti di posisi harimau itu. Berarti doa setiap hari Bapak, ya Allah semoga hari ini ada mobil rusak. Gitu ya Pak. Enggak, jadi gini konsepnya. Masak gimana aku sing bakul peti Mas. Dongane tiap hari ada orang tiap hari mati kan gitu loh. Jadi gini. Konsepnya dalam sebuah bisnis itu kita harus punya mindset kita tuh membantu. Ya. Saya biasa ngajar juga materi tentang roadmap bisnis Mas, petanya bisnis sebenarnya. Ya. Jadi banyak orang tidak mengetahui definisi bisnis yang dia jalani saat ini. Ya. Contohnya tadi saya nanya Mas, sebenarnya dari Sensasi Production ini apa sih yang dijual kan? Wah, apapun yang berbau digital kan gitu loh. Kita ambil peluangnya kan gitu loh. Nah, sebentar, jadi lupa aku Mas kan. Gara-gara ngomong sensasi jadi lupa ini. Berarti pantangan saya ngomong ini ya. Membantu. Nah, problemnya orang itu apa? Satu contoh kalau ngomongin bengkel adalah definisi bisnis bengkel Anugerah Prima Motor adalah ya mendapatkan uang cash dengan cara membantu customer segmen tentang perawatan mobil ya bla 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 kan gitu loh. Esensi bisnisnya. Iya betul gitu loh. Nah banyak orang juga nggak paham kenapa ya kok definisi bisnis itu mendapatkan uang cash. Ya beberapa bengkel temen tuh ada yang kelihatan tuh rame penuh, tetapi tadi di kasbon sehingga dia nggak dapat pegang uang. Karena cash is king ya, raja. Jadi dalam bisnis itu cash itu menjadi kekuatan. Percuma perusahaannya besar tapi nggak ada uangnya. Uangnya masih di luaran sana, piutang gitu loh. Iya, harian itu ya Pak ya. Ya. Nah, tadi membantu customer segmen, tapi problemnya apa yang bisa kita bantu? Bukan kemudian tadi mendoakan mobilnya banyak yang rusak gitu loh. Apakah mobil yang ke bengkel itu selalu rusak Mas? Kan belum tentu. Oh iya. Ya bisa jadi aku pengen nambahin audionya biar suaranya lebih enak. Aku pengen nambahin biar lebih aman pasang GPS. Aku pengen nambahin kaca filmnya biar agak redup, biar lebih dingin. Kan itu nggak rusak. Nah berarti saya itu tidak mendoakan mobil customer rusak kabeh kan. Pengusaha itu kalau kita mau kuat ya tahan banting ya harus sering dibanting. Sering dibanting ya Pak. Ya, maka kita akan kuat ya. Poinnya begini, setiap kali ada masalah selalulah berpegang teguh pada salah satu ayat ya, innamal yusri yusra. Sebenarnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Ataupun Al-Baqarah 286 kalau salah, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Betul ya. Ya, betul. Ya, bahwa Allah itu membebani umatnya itu sesuai dengan kemampuannya ya, jadi jangan pernah putus asa ya. Saya berulang kali soalnya membuktikan Mas, ketika masalah itu ya di titik nadir mau nyerah itu baru ketemu problemnya, solusinya. Ya, jadi maka membuat saya punya keyakinan sebentar lagi pasti ini ada ketemu caranya sebenarnya, tinggal kita sabar aja bagaimana agar kita bisa menemukan problem itu. Jadi jangan pernah berpikir masalah yang dikirim oleh Allah itu tidak ada solusinya, pasti ada solusinya. Tinggal kita sabar untuk menjalaninya dan itu masalah bisa selesai. Gitu sih. Jadi pesan buat teman-teman pengusaha Muslim ya terutama jangan pernah takut terhadap problem ya, baik terutama di bisnis ya, terutama di bisnis justru membuat kita itu semakin pintar sebenarnya. Saya nggak kebayang ya ketika kemarin tidak ada pandemi itu membuat kami sebenarnya tidak cerdas dalam sebuah strategi bisnis.
Tapi justru dengan adanya pandemi, oh ternyata memaksa kita punya kreativitas yang lebih daripada sebelumnya. Kita harus berpikir bagaimana memasuki market baru. Kita berpikir bagaimana mengetahui perilaku customer yang baru sekarang. Ya, perilaku customer sekarang sudah sangat berubah daripada beberapa tahun yang lalu. Apalagi dengan adanya online. Orang sekarang udah ketika ditawarin harga spare part dia nyodorin online segini. Pembandingnya langsung. Pembanding. Nah artinya apa? Perilakunya udah berubah. Need-nya apa? Nah kuncinya adalah kalau kita mau survival di bisnis adalah mengetahui apa yang dimaui oleh customer kita. Sehubungan dengan perubahan perilaku tadi, maka pentingnya kita sering ngajak ngobrol customer apa atau sebenarnya yang dibutuhkan. Kenapa memilih usaha kita? Harapannya apa? Nah di tim kami itu setiap hari itu ada tim PR yang itu melakukan kuesioner itu mas. Ya, jadi harapannya apa ke bengkel kita? Masukannya apa? Jangan sampai ibarat kata Mas Safrudin itu butuhnya nasi goreng dikasih pecel, sama-sama makan, kan nggak nyambung kan gitu loh. Jadi betapa penting sekarang kita itu harus mempelajari Perilaku customer dan apa maunya customer, itu menjadi kunci. Itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak untuk motivasi dan pembelajaran dari sisi teknis dan spiritualnya juga yang tidak kalah penting itu. Terima kasih.